Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, tinggallah seorang wanita muda bernama Sari. Ia dikenal sebagai wanita yang cantik, lemah lembut, dan selalu ceria. Senyum manisnya dan tatapan matanya yang bersinar membuat siapapun yang melihatnya langsung terpesona. Namun, nasib Sari tidak seindah penampilannya. Ia hidup bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, tanpa ayah yang telah lama meninggal dunia. Sari memiliki seorang kekasih bernama Budi, seorang pemuda tampan dari desa yang sama. Mereka berdua saling mencintai sejak masa sekolah, dan hubungan mereka mendapat restu dari ibu Sari. Budi berjanji akan menikahi Sari dan menjaganya dengan baik. Namun, di balik janji manis Budi, tersembunyi niat jahat yang tak pernah diketahui Sari. Suatu hari, Sari mendapati dirinya hamil. Dengan penuh rasa cinta dan harapan, ia memberitahu Budi tentang kehamilannya. Sari berpikir Budi akan senang mendengar kabar itu dan segera menikahinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Budi terkejut dan panik. Baginya, kabar itu bukanlah kebahagiaan, melainkan malapetaka. Budi adalah tipe pria yang egois dan tidak bertanggung jawab. Ia tidak siap untuk menjadi seorang ayah, apalagi menikahi Sari. Pikiran tentang tanggung jawab yang besar membuatnya takut dan cemas. Ia mulai berpikir untuk mengakhiri hubungan mereka dengan cara apapun, meskipun itu berarti mengorbankan Sari dan anak yang dikandungnya. Di balik semua itu, Budi juga memiliki hubungan dengan wanita lain di kota. Wanita itu adalah anak seorang pengusaha kaya yang bisa memberikan kehidupan mewah yang diimpikannya. Budi tahu bahwa jika ia menikahi Sari, semua rencana dan impiannya untuk hidup enak akan hancur. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan tindakan keji yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Budi mulai merencanakan kejahatan yang mengerikan. Ia menyusun rencana untuk membunuh Sari dan menghilangkan semua jejak yang bisa mengarah padanya. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Budi mengajak Sari ke sebuah hutan terpencil dengan dalih ingin membicarakan masa depan mereka. Sari yang polos dan penuh cinta tidak pernah curiga sedikitpun terhadap niat buruk kekasihnya. Ia mengikuti Budi dengan hati yang penuh harapan, memikirkan masa depan yang akan mereka bangun bersama. Namun, sesampainya di tengah hutan, Budi berubah menjadi sosok yang berbeda. Wajahnya yang biasa tampak lembut kini menunjukkan kekejaman yang mengerikan. Budi mulai memarahi Sari dengan kata-kata kasar, menyalahkannya atas kehamilan yang tidak diinginkannya. Sari terkejut dan ketakutan, tidak pernah menyangka bahwa orang yang dicintainya bisa berubah sekeji itu. Ia mencoba berbicara, memohon pengertian, dan meminta Budi untuk tidak meninggalkannya, tetapi semua itu sia-sia. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Budi mengambil pisau yang telah disembunyikannya dan dengan kejam menikam Sari berkali-kali. Sari berteriak kesakitan, darah mengalir deras dari tubuhnya. Namun, teriakannya tenggelam di tengah kegelapan malam, tidak ada seorang pun yang mendengar. Dengan napas yang tersengal-sengal, Sari terjatuh ke tanah, merasakan hidupnya perlahan-lahan meninggalkannya. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat ke arah Budi dengan tatapan penuh kekecewaan dan rasa sakit. Sari berusaha meraih perutnya yang hamil, berusaha melindungi anak yang ada di dalamnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Budi yang diliputi oleh ketakutan dan kegilaan segera mengubur tubuh Sari di hutan itu. Ia berpikir bahwa dengan mengubur mayatnya, semua masalah akan hilang. Namun, ia tidak menyadari bahwa kejahatan yang telah dilakukannya akan membawa kutukan yang mengerikan. Malam itu, arwah Sari tidak bisa tenang. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan yang mendalam membara dalam dirinya. Ia tidak bisa menerima kematiannya yang begitu kejam. Apalagi anaknya yang tidak berdosa juga ikut menjadi korban. Dendam yang membara dalam hati Sari mengubah arwahnya menjadi sosok yang penuh amarah. Sari kembali ke dunia sebagai Sundel Bolong, sosok hantu wanita yang menakutkan dengan lubang besar di punggungnya sebagai tanda dari luka yang ia derita saat dibunuh. Sundel Bolong Sari mengenakan kain panjang yang menutupi tubuhnya, tetapi wajah cantiknya tetap terlihat, hanya saja kini dipenuhi oleh kebencian. Sejak malam itu, Sundel Bolong Sari mulai meneror Budi.
Setiap malam, Budi mendengar suara tangisan bayi dan suara wanita merintih di telinganya. Dimanapun ia berada, sosok Sari selalu mengikutinya. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi oleh rasa dendam, dan tatapannya menusuk ke dalam jiwa Budi, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Pada awalnya, Budi mencoba mengabaikan teror itu, berpikir bahwa itu hanya perasaan bersalah yang menghantui pikirannya. Namun, semakin lama, teror itu semakin nyata. Sosok Sundel Bolongsari mulai menampakkan dirinya secara langsung, muncul di sudut-sudut gelap kamar Budi, di dalam cermin, bahkan di samping tempat tidurnya. Budi mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa bekerja, tidak bisa tidur, dan hidupnya dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat Sundel Bolongsari mendekatinya dengan wajah penuh dendam, menuntut balas atas kematiannya yang tragis. Tidak hanya Budi yang mengalami teror Sundel Bolongsari. Penduduk desa mulai merasakan kehadiran hantu tersebut. Beberapa warga mengaku melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat yang berjalan di malam hari. Anak-anak desa sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara tangisan bayi, meskipun tidak ada bayi di sekitar mereka. Desas-desus tentang Sundel Bolong yang menghantui desa mulai menyebar. Warga desa yang penasaran mencoba mencari tahu asal-usul dari teror tersebut, dan akhirnya mereka mengetahui tentang kematian Sari yang misterius. Ibu Sari yang sudah tua dan sakit-sakitan menjadi sangat terpukul ketika mengetahui bahwa putrinya telah dibunuh secara kejam oleh kekasihnya sendiri. Namun, tidak ada yang berani melawan Sundel Bolongsari. Semua orang takut akan kutukan yang bisa menimpa mereka jika mencoba mengusir arwah tersebut. Budi yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Sari, justru semakin tenggelam dalam ketakutan dan kegilaan. Malam demi malam, Sundel Bolongsari semakin intens meneror Budi. Ia bahkan mulai menghantui mimpi-mimpi Budi, membuatnya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Budi menjadi paranoid, merasa bahwa Sundel Bolongsari bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Di puncak kegilaannya, Budi mencoba melarikan diri dari desa. Ia berpikir bahwa dengan pergi jauh, ia bisa lepas dari teror Sundel Bolongsari. Namun, kemanapun ia pergi, sosok Sundel Bolongsari selalu mengikutinya. Di kota, di desa lain, di hutan, Budi tidak bisa melarikan diri dari arwah yang menuntut balas dendam. Suatu malam, ketika Budi sudah mencapai batas ketakutannya, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya dari luar jendela. Ketika ia membuka jendela, ia melihat Sundel Bolongsari berdiri di bawah sinar bulan, memandangnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Budi yang sudah gila karena rasa takut, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah dan teror yang terus-menerus menghantuinya. Dengan pisau yang pernah ia gunakan untuk membunuh Sari, Budi mengakhiri hidupnya, berharap bahwa kematiannya akan membebaskannya dari kutukan Sundel Bolongsari. Namun, kematian Budi tidak mengakhiri teror Sundel Bolongsari. Arwah Sari yang penuh dendam masih berkeliaran, mencari korban lain yang akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Desa yang dulunya damai kini dipenuhi oleh ketakutan akan teror Sundel Bolong yang bisa muncul kapan saja. Penduduk desa yang tahu tentang kejadian tragis yang menimpa Sari dan Budi mulai melakukan berbagai upaya untuk mengusir arwah Sundel Bolong yang menghantui desa mereka. Mereka mendatangkan dukun dan paranormal dari berbagai daerah untuk melakukan ritual pengusiran. Namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sundel Bolongsari masih tetap ada, meneror siapa saja yang berani mendekati hutan tempat ia dikuburkan. Suasana desa yang dulunya penuh dengan kehidupan kini berubah menjadi suram dan mencekam. Orang-orang enggan keluar rumah di malam hari, takut bertemu dengan Sundel Bolong yang bisa saja muncul tiba-tiba. Banyak penduduk yang memilih untuk pindah ke desa lain, meninggalkan rumah dan ladang mereka yang sudah tidak aman lagi. Namun, di antara semua penduduk desa, ada seorang pemuda bernama Andi yang tidak percaya dengan cerita-cerita tentang Sundel Bolong. Ia adalah seorang pemuda yang pemberani dan cenderung skeptis terhadap hal-hal yang berbau mistis. Bagi Andi,
Semua teror yang dialami warga desa hanyalah hasil dari ketakutan berlebihan dan imajinasi yang dipicu oleh cerita horor yang terus-menerus disebarkan. Andi memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang Sundel Bolong Sari hanyalah mitos belaka. Ia bertekad untuk pergi ke hutan tempat Sari dikuburkan dan menghadapi arwah tersebut, jika memang benar-benar ada. Dengan membawa beberapa peralatan, seperti senter dan pisau untuk berjaga-jaga, Andi berangkat ke hutan seorang diri di malam hari. Ketika Andi melangkah semakin dalam ke hutan, suasana di sekitarnya semakin mencekam. Udara terasa semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Namun, Andi tetap melangkah maju, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh rasa takut yang mulai merayap ke dalam hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, Andi akhirnya sampai di tempat yang diakini sebagai lokasi kuburan Sari. Tanah di sekitar area itu tampak tidak terurus, ditumbuhi oleh rumput liar yang tinggi. Di tengah-tengah area tersebut, ada sebuah gundukan tanah yang tampak mencurigakan, seperti bekas kuburan yang dangkal. Andi berdiri di depan gundukan tanah itu, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Andi membalikkan badan, dan di hadapannya, berdiri sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat. Meskipun Andi sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun, ia tidak bisa menahan rasa takut yang tiba-tiba melandanya. Wajah Sundel Bolong Sari begitu menyeramkan, dipenuhi oleh rasa dendam dan kebencian. Lubang besar di punggungnya terlihat jelas di balik kain yang ia kenakan, membuat pemandangan itu semakin mengerikan. Suara Andi bergetar, antara tidak percaya dan ketakutan. Sundel Bolong Sari hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kengerian. Tanpa mengatakan apapun, ia mulai mendekati Andi dengan langkah yang perlahan, membuat pemuda itu mundur beberapa langkah. Andi mencoba untuk melawan rasa takutnya, tetapi tatapan mata Sari yang penuh dendam seolah menembus ke dalam jiwanya. Ia merasa seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan yang dalam, terperangkap oleh kutukan yang dibawa oleh arwah Sari. Ketika Sundel Bolong Sari semakin dekat, Andi merasa tubuhnya semakin berat, tidak bisa bergerak. Namun, di detik-detik terakhir sebelum Sundel Bolong Sari menyentuhnya, Andi mendengar suara lain. Suara itu terdengar seperti doa yang diucapkan dengan penuh kehusyukan, membuat suasana di sekitar mereka berubah. Suara doa tersebut semakin lama semakin jelas, dan Andi menyadari bahwa suara itu datang dari seorang dukun tua yang datang untuk menyelamatkannya. Sundel Bolong Sari berhenti mendekat ketika mendengar doa tersebut. Wajahnya yang penuh dendam berubah menjadi cemas dan takut. Dengan suara yang penuh kemarahan, ia berteriak keras, namun suaranya tenggelam oleh lantunan doa yang semakin kuat. Akhirnya, Sundel Bolong Sari menghilang di tengah kabut malam, meninggalkan Andi yang terjatuh lemas di tanah. Setelah kejadian itu, Andi dibawa kembali ke desa oleh dukun tua tersebut. Ia tidak bisa berkata apa-apa, masih terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya. Dukun tua yang bijaksana itu menjelaskan bahwa teror yang dialami oleh penduduk desa adalah hasil dari dendam Sari yang tak kunjung reda. Selama arwahnya tidak mendapatkan keadilan, Sundel Bolong Sari akan terus menghantui desa dan siapapun yang terlibat dalam kematiannya. Dukun itu menceritakan bahwa Budi, kekasih Sari, telah mengkhianatinya dan membunuhnya secara keji. Namun, kutukan yang diberikan oleh Sundel Bolong Sari tidak hanya menimpa Budi, tetapi juga seluruh desa yang dianggap tidak peduli terhadap nasib Sari. Oleh karena itu, untuk menghentikan teror ini, desa harus memberikan penghormatan terakhir kepada Sari dan anak yang dikandungnya. Mendengar hal itu, Andi bersama dengan beberapa pemuda desa lainnya setuju untuk menggali kembali kuburan Sari dan memindahkannya ke tempat yang lebih layak di pemakaman desa. Mereka berharap dengan melakukan itu, arwah Sari bisa tenang dan tidak lagi menuntut balas. Malam itu, mereka pergi ke hutan untuk menggali kuburan Sari. Dengan peralatan seadanya, mereka menggali gundukan tanah yang ditunjukkan oleh dukun tersebut. Setelah menggali cukup dalam, mereka menemukan kerangka Sari yang masih mengenakan kain yang sama saat ia dibunuh. Pemandangan itu membuat mereka merasa ngeri,
Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror Sundel Bolong. Dengan hati-hati, mereka membawa kerangka sari dan memindahkannya ke pemakaman desa. Upacara pemakaman sederhana dilakukan oleh dukun tua tersebut, diiringi dengan doa dan permohonan maaf dari seluruh penduduk desa. Mereka berharap bahwa dengan melakukan ini, arwah Sari bisa mendapatkan ketenangan yang selama ini ia cari. Setelah pemakaman Sari selesai, teror yang menghantui desa perlahan-lahan mulai mereda. Tidak ada lagi penampakan Sundel Bolong Sari, dan penduduk desa bisa kembali menjalani hidup mereka dengan normal. Andi merasa lega bahwa ia telah melakukan sesuatu untuk membantu arwah Sari mendapatkan kedamaian. Namun, meskipun teror Sundel Bolong telah berhenti, kenangan tentang kejadian mengerikan itu masih membekas di hati penduduk desa. Mereka tahu bahwa kematian Sari adalah akibat dari pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan oleh manusia, bukan oleh kekuatan gaib semata. Hal ini menjadi pelajaran bagi mereka untuk lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan dan tidak mengabaikan orang-orang yang mereka cintai. Dukun tua yang telah membantu mengusir Sundel Bolong Sari akhirnya meninggalkan desa. Namun sebelum pergi, ia memberikan pesan kepada Andi dan penduduk desa. Ia mengingatkan mereka bahwa dunia ini dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, dan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan selalu membawa konsekuensi. Meskipun arwah Sari telah mendapatkan ketenangan, desa itu tetap menyimpan kisah tragis yang akan selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Kisah tentang seorang wanita yang dibunuh secara keji oleh kekasihnya sendiri, dan kembali sebagai Sundel Bolong untuk menuntut balas. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari mulut ke mulut, sebagai peringatan akan bahaya dari pengkhianatan dan dendam yang tidak terselesaikan. Dan di suatu malam yang tenang, di bawah sinar bulan purnama, jika seseorang berdiri di tepi hutan, mereka mungkin masih bisa mendengar bisikan lembut yang membawa pesan dari masa lalu. Bisikan seorang wanita yang pernah dikhianati, namun kini telah menemukan kedamaian abadi. Namun, apakah benar-benar berakhir di sini? Ataukah arwah Sundel Bolong Sari masih berkeliaran, menunggu kesempatan untuk kembali ke dunia ini? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas hutan itu akan selalu menyimpan misterinya dan desa itu akan selalu dihantui oleh bayangan masa lalu yang mengerikan. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Desa yang dulu mencekam kini telah kembali tenang dan damai. Penduduk desa mulai melupakan kisah tragis yang pernah terjadi, dan kehidupan pun berjalan seperti biasa. Namun, bagi Andi, bayangan Sundel Bolong Sari masih menghantui pikirannya. Suatu malam, ketika bulan kembali penuh di langit, Andi mendapati dirinya terbangun oleh suara tangisan halus yang terdengar dari arah hutan. Suara itu begitu lembut namun jelas, seperti suara Sari yang dulu pernah ia dengar. Meskipun sudah larut malam, Andi merasa terdorong untuk mencari tahu asal suara tersebut. Dengan hati-hati, Andi melangkah keluar dari rumahnya dan menuju ke arah hutan. Langkah-langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk kembali. Namun, rasa penasaran dan rasa tanggung jawab membuatnya terus melangkah maju. Ketika Andi sampai di tepi hutan, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di tengah kegelapan. Bayangan itu begitu mirip dengan Sundel Bolong Sari, lengkap dengan rambut panjang dan kain putih yang dikenakan. Andi berhenti sejenak, merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah mungkin Sundel Bolong Sari telah kembali? Bayangan itu berbalik perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat namun cantik. Namun kali ini, tidak ada kebencian di matanya. Ia hanya menatap Andi dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Andi merasa ada sesuatu yang berbeda dari bayangan itu, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan mulai menghilang di antara pepohonan, meninggalkan Andi dalam kebingungan. Andi tahu bahwa mungkin saja itu hanyalah bayangan dari masa lalunya, atau mungkin saja itu adalah Sundel Bolong Sari yang mencoba memberikan peringatan terakhir. Apapun itu, Andi merasa bahwa kisah Sari belum sepenuhnya berakhir. Hingga malam itu, bayangan Sundel Bolong Sari tidak pernah muncul lagi, tetapi Andi tahu bahwa ia harus selalu waspada.
Sebab, di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dan akan terus menjadi misteri yang tak terpecahkan. Kisah ini adalah sebuah pengingat bahwa perbuatan jahat akan selalu membawa akibat yang tidak terduga. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang berakhir dengan teror mengerikan. Dan meskipun semua sudah berakhir, bayangan Sundel Bolong Sari akan selalu menjadi bagian dari legenda yang hidup di desa itu, sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi.